Ntar 2029 kira-kira PDI itu jadi wakilnya Pak Prabowo atau maju sendiri? Siapa itu? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin nggak sama Bang Surya kalau dibocorin ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waketum partai yang baru dipanggil Pak Jokowi dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Oh, Berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu Ahi nggak disalamin sama Gibran gitu? pesan-pesan buat Bu Mega juga biasa. Buat Mas Gibran lah. Kalau harus anak muda hanya dua di mata gue. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Gitu. Adalah Yang tadi nggak sukain Pak Jokowi. satu lagi Satu lagi tokoh dari PDIP. anaknya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Mbak Prof. Tony Rahakundini Bakri. Tadi kita ngobrol sambil makan jagung 2 butir. Dua ya. Iya, 2 butir doang. Nanti sekarang kita ngomongin yang lebih serius, Mbak Prof. Kita usia 80 tahun. Nah, di wilayah Indonesia sendiri itu udah banyak banget negara-negara yang sebetulnya wilayahnya sama kan sama Indonesia kan. Majapahit, Sriwijaya kan wilayahnya wilayah Indonesia tuh. Dulunya. Dulu tuh ratusan tahun loh. Nah ini kita sekarang baru 80 tahun. Nah, seorang Koni dulu deh. 80 tahun Indonesia nih ngeliatnya gimana? Wah. Nah, 80 tahun Indonesia dalam betul peringatannya ya. Nah. Kita nggak bisa lepasin dari fenomena keluar logo resmi 80 tahun. Keluar kasus bendera. One Piece. Keluar kasus Pati. Bagaimana rakyat bergerak atas nama suara Tuhan ya. Oke. Suara rakyat, suara Tuhan itu terbukti lah. Fox Populi Fox Day. Nah, ini nggak bisa kita lepaskan. Nah, pertama kalau soal dalam kaitan kemerdekaan, ini kan nggak sesuatu yang dapat dengan mudah. Apalagi gue tinggal di Rusia ya. Aku mungkin lebih mendalami bagaimana dulu Bung Karno itu dari negara muda yang harus survive dan punya pemikiran besar seperti non-alignment movement. Udah negara baru, udah mikir yang mau kontrol dunia kan, bahasa gaulnya kan gitu. Lu negara baru, merdeka juga kemarin, ya kan, presiden muda, sok-soknya mau bikin non-alignment. Kira-kira bahasa gaulnya kayak gitu. Tapi dia bikin. Dan itu kan mahal. Kenapa non-alignment itu mahal? Dia harus jadi negara powerful. Bukan cuma semata-mata ngadepin kolonial waktu itu Irian Jaya Irian Barat belum berberes, tapi dia sudah mencetuskan sebuah pemikiran besar. Itu akhirnya dia bilang Indonesia itu harus menjadi kekuatan militer terbesar di bumi bagian selatan. Oke. Jadi ada konsekuensi. Nah, hari ini kita masih megang konsekuensi itu enggak. Tadi kan kita bahas kalau soal kita perang itu seperti apa. Lalu kita bahas tadi soal bagaimana kalau kita tetap mau pada pola visi poros maritim dirgantara dunia, sudah kuatkah kita? Lalu kita kalau mau tetap non-alignment, sudah betulkah kita mengatur pembelanjaan, procurement persenjataan kita misalnya kan, pelatihan kita dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau ditanya Indonesia 80 tahun apa, ya itu aku lebih refleksi, kira-kira kita ada nggak waktu menghormati para pejuang dan proklamator. Itu satu. Lalu muncul sekarang fenomena One Piece. One Piece itu kan kita tahu itu tuh adalah bendera apa sih? Bendera kebersatuan untuk melawan tirani, bahasanya kayak gitu. Itu tapi kan quote the mic itu komik. Ya walaupun komik. Nah inilah sekarang pemaknaan tentang bendera. Kita ngomong pemaknaan tentang bendera nih. Bendera itu kan cuma kain. Pemaknaannya tuh manusianya yang menentukan. Nah sekarang One Piece mau jadi gede atau enggak, ya tergantung kita memaknai seperti apa. Bukan dipersoalkan sebenarnya, tapi kita memaknai seperti apa. Sama halnya dengan merah putih. Merah putih ini mau cuma bikin dia merah putih saja, kain merah putih, atau merah putih yang tadi lu mesti betul-betul lu pikirin bagaimana bangsa ini Tepi Doyle-nya, yang teknologinya, ekonominya, environment-nya, ya kan, dan lain dan sebangsanya untuk betul-betul menjadikan Indonesia yang ratusan tahun seperti Sriwijaya dan Majapahit. Gitu kalau gue lihatnya. Nah, tadi kembali lagi kita ngomongin itu, ada fenomena Pati. Ketika seorang pemimpin begitu arogan nantangin, nah, 5.000 kecil itu mah 50.000, wah gitu kan. Begitu datang segumbiar begitu lu kaget kan. Gitu. Dia mungkin kagetnya itu si Bupati itu 50.000 ternyata pakai sendal semua. Maunya pakai apa? Ya kan karena gara-gara pakai sendal itu makanya nyampe ke muka dia tuh. Kena timpuk sendal kan. Tapi yang seru, botol buat minum
jadi senjata, men. Iya. Waduh, langsung. Tapi ini agak loncat sih, walaupun gue ada pertanyaan lagi tentang 80 tahun itu. Kenapa sih kemudian ada pemimpin yang kesannya tuh rakyat nggak akan berani gitu di zaman sekarang? Nah, kalau itu kayaknya kembali ke buku gue. Jadi ada pemimpin yang menurut aku karena terlalu 10 tahun ini mungkin kita tuh kayaknya jadi ditarik ke ke bangsa yang yes man. Oke. Atau yes Sultan wannabe gitu. Gue gak tahu juga judulnya lu boleh bikin apa aja. Tapi kayaknya yes aja semua, nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani bersuara. Lu sebagai akademisi, gue sebagai akademisi, dan beberapa kawan kita sebagai akademisi dan guru besar di kita kan tahulah setiap kejadian tuh ada pressure. Bohong aja kalau nggak pernah di pressure. Gue ngalamin di pressure, anak gue ngalamin di pressure kan. Ada. Jadi itu kayak kita biarkan, kita begitu permisif sehingga dia makin ngerasa dia nggak ada lawan. Udah paling jago deh gue, semua bisa gue atur. Partai yang ngebesarin gue bisa gue tendang, ya kan? Ya dong. Terus negara apa undang-undang nggak penting, anak gue bisa gue masukin gitu. Semuanya bisa dan pengembiranya kebanyakan. Itu dari faktor itu. Dari faktor lingkungan, lu mau bikin apa katanya baterai sehingga perlu nikel. Apa jor-joran aja pokoknya, hajar Raja Ampat nggak penting. Hajar, ngerti nggak? Dari sekian orang mimpin, sekian banyak orang bikin keputusan, semuanya pasti yes man. Kalau nggak mungkin kejadian Raja Ampat digituin. IKN nggak mungkin kejadian kalau nggak semua orang yes man. Iya. Betul kan? Nah, jadi kita dalam berapa lama itu jadi yes man, sehingga lahirlah juga generasi yes man tadi. Salah satunya si Bupati Pati. Makanya dia dengan sombong kan ngomong, apalagi kan yang sponsor kan beredar sekarang videonya. Saya titip ya Pati kepadamu. Saya titipkan Kabupaten Pati ya kepadamu, kan dengan jelas kan. Nah mungkin rasa di anaknya juga kan. Nah jadilah dia langsung GR banget 5.000 kecilan 50.000. Nah jadi ini sekarang menurut gue inilah lahirnya, gue bilang tadi, bangsa berkesadaran. Jadi akhirnya yang sadar tuh rakyat. Kita itu nggak boleh lagi nyalain pemimpin. Karena kita yang bego, terlalu permisif. Lu jangan salah baca nih ya. Jangan dianggap gue nyuruh orang berontak, enggak. Tapi ini nyuruh orang berkesadaran bahwa ini ada yang nggak benar dan tugas kita sebagai rakyat meluruskan. Gitu. Nah ini yang gue salut sekali sama rekan-rekan saudara-saudara kita di Pati. Gila, itu yang naik di truk 2 itu loh. Aduh, gue gak bisa lupa mukanya. Keren ya. Wih, canggih. Dan waktu bupati begini lagi. Wih, keren tuh, orang nyalinya gede. Itu emang menurut lo bisa nyebar tuh? Sangat bisa, apalagi kalau kita bicara sekarang media sosial ya. Sangat bisa. Karena ternyata gini loh, aku tuh gak ngerti ya, dia tuh punya ide. Gue gak kepengen jadi bupati sih, jadi juga gak kepikiran mau naikin apa pajak berapa? Pajak 250%. Tapi katanya dia belajar dari Jokowi waktu di Jakarta. Katanya nih, gue sekali lagi bukan orang pajak ya. Terus Bu Sri Mulyani luruskan saya Bu kalau salah, jangan dimarahin. Tapi katanya dia tuh belajar waktu Jokowi itu naikin pajak Jakarta. Nah dia lupa ukur Jakarta tuh berapa kemampuan sama Pati. Nah ternyata tadi pagi kalau nggak salah gue baca Cirebon 1000%. Aku nggak tahu lagi daerah lain 200% dan lain dan sebagainya. Jadi ya pasti rame. Itu mungkin gini ya, yang bikin rame banget itu kan arogansinya itu kali, bukan 250.000 enggak, dari 250%-nya udah bikin orang resah dong. Yang kedua, yang waktu ada sumbangan-sumbangan logistik minum, sok diambil-ambilin lagi kan. Loh gimana kok itu sumbangan dari rakyat? Jadi udah lebih parah daripada company, tau gak lo? Ya marah lah orang. Iya, abis itu orang-orang tuh, wah gila aja tuh air mineralnya diambilin. Ntar dijual lagi, nggak bagi hasil lagi. Soalnya dibawanya rapi ya. Dibawanya rapi, bukan berantakan. Nah terus dengan kejadian Pati, One Piece, berapa tahun kira-kira umur negara kita? Aku kan bukan cenayang. Nyokap gue cenayang, gue nya bukan. Bukan. Kalau kata nyokap lu apa? Iya makanya nggak maksud gue kali aja udah pernah cerita Koni. Enggak, tapi pokoknya Indonesia ini bisa bahaya pecah sih kalau kayak gini caranya. Bahaya karena akan ada daerah-daerah yang merasa dia bisa mandiri, akan berpikir lebih baik mandiri daripada kebawa pusing. Nah, tapi menurut gua salah satu keajaiban dunia itu Indonesia, sukunya banyak, pulaunya banyak, bahasanya banyak, jadi satu negara. Itu canggih loh kita sebetulnya itu. Gue nggak tahu apakah canggih, apakah kita betul-betul adalah bangsa yang diberkati setelah Israel mungkin Indonesia. Cuman kalau Israel ditulis di Bible. Bangsa pilihan Tuhan. Tapi de facto Indonesia tuh bangsa pilihan Tuhan. Tapi lu jangan GR dulu. Lama-lama Tuhan pegel ngadepin lu kalau kayak gini caranya. Ngerti gak lu? Jadi jangan take it for granted. Nah kalau aku bilang kalau ini kejadian terus berjalan akan rame dan pecah. Aku gak pernah lihat polisi lari seperti kemarin di Pati. Iya bareng-bareng lagi larinya.
Itu jadinya. Iya, lu jangan ketawa. Oh nggak boleh. Maaf Pak Polisi bukan. Bukan. Nggak, tapi itu kan memang bayangin aja aparat akhirnya juga dipukul mundur sama rakyat. Ya itu yang aku bilang di waktu gue lu datang gue bilang satu orang berkesadaran maka akan 2 juta sekian orang sadar, ya kan? Dan sekarang lu hitung dong, kita kan bukan orang bodoh. Berapa penduduk Indonesia? Berapa besarnya aparat? Lu kecilin lagi ke provinsi besar, ke kabupaten berapa besar? 1 banding berapa itu? Maka jangan coba-coba main-main sama rakyat. Karena ketika mereka bersatu, dan itulah kembali One Piece. One Piece itu hanya bendera kok. Film apa namanya, kartun anak-anak pula gitu. Tapi ketika ada rasa bersatu lu dizolimi, si One Piece yang cuman kain dan cuman gambar kartun itu bisa jadi pergerakan. Nah, kenapa kemarin gue masukin di Instagram gue ada merah putih dengan One Piece berdekatan? Ya jangan sampai persatuan merah putih kita kalah sama persatuan One Piece. Orang yang merasa dizolimi tadi dong, betul gak sih? Logiknya kan ke sana. Jadi jangan nyalain benderanya. Iya, enggak, jangan lah. Gitu. Nah, terus ini masih dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Ada peristiwa Pati, kemudian ada peristiwa Lakban Kuning dan lain-lain ya. Kenapa sih hal situ seperti itu tuh ada aja terus di Indonesia tuh? Lu nggak sebut yang kejadian Lucky ya, gue tuh sedih banget. Lakban Kuning gue sedih karena gue kenal yang bersangkutan. Gue kan ngajar Siswa Parlu, dia angkatan gue. Gue kan dosen Siswa Parlu. Aku sempat ketemu beliau. Anaknya pinter dan baik gitu loh menurut aku ya. Kemudian aku beberapa hari lalu aku ketemu orang Kemlu, hampir angkatan dia. Aku nggak boleh sebut namanya, tapi ada akhirnya beredar tiga option lah. Tapi mau 3 option, mau berapa option, satu aja buat gue ya. Kalau menurut gue nih, anggap gue bego nggak sekolah ya. Kira-kira bisa nggak ya orang mau bunuh diri serapih itu, gitu, sampai di sininya mengecil gitu rapih, benar nggak sih? Nggak mungkin. Dan tangan dia juga biasa aja gitu, nggak mungkin. Yang kedua, kenapa sih kalau ada temuan yang nggak bisa clear, langsung dianggap penyimpangan, penyimpangan hubungan lah, penyimpangan seksual lah. Makanya aku hari ini mengingatkan nih pada siapapun yang bikin narasi-narasi baik terkait Arya misalnya, terkait Lucky, itu ada undang-undangnya, ada KHP-nya. Almarhum tuh harus dijaga harkat martabat kehormatannya, even dia udah almarhum. Baik-baik tuh bikin konten kayak gitu bisa masuk penjara. Dan harus dipenjara kalau gue bilang, karena dia udah nggak bisa bersuara. Yang mau bersuara seperti kita mungkin akan dibungkam kalau kita terlalu nekat. Contoh Abraham Samad nanyain sekolah nanyain apa dia? Nanyain ijazah. Jadi masalah. Kan jadi lucu, yang mesti dipanggil nggak dipanggil. Nah, yang aku takut cuma satu, lama-lama orang pinter atau orang yang berpengetahuan nggak mau ngomong dan jadi masa bodoh. Padahal di titik masa bodoh itulah kita berbahaya. Indonesia itu bahkan bubar ketika rakyatnya jadi masa bodoh. Mangke lah, udahlah gitu. Nah, jadi jangan senang nih kalau jadi di atas sana lalu semua orang kayak nurut gitu, kayak robot. Jangan senang dulu karena titik ledaknya malah lebih besar. Jadi kalau gue sih lebih baik bangsanya berkesadaran, semua saling mengingatkan dan kita menerima kalau diberitahu. Gitu. Iya dong. Kalau lu gue kasih tau lu main marah aja ya, gue juga lama-lama aduh udah deh capek deh ngomong sama si Hensat. Males banget. Males ya gitu kan. Nah, sementara lu makin tersesat. Ya kalau lu jalan sendiri, lu nahkoda bawa bangsa ini. Iya ya. Gitu. Ini balik kayak ke Bu Mega dong. Enggak, lo kan makanya nih gue media-media tuh harusnya wawancara lu waktu Bu Mega bilang mendukung pemerintahan Pak Prabowo tapi tidak harus masuk koalisi. Itu pernah ngobrol nggak tentang itu? Sebenarnya di mana sih posisinya PDI Perjuangan? Kalau itu mah sikap ibu dari awal juga memang begitu. Ibu tuh suka negor gua kalau ngomong oposisi. Enggak Bu Mbak Koni, enggak ada oposisi. Kita tuh enggak negara yang enggak bisa beroposisi gitu. Kita itu penyeimbang. Bahasa ibu selalu itu, kita tuh penyeimbang. Penyeimbang itu musuh bukan. Kawan pun enggak selamanya gitu. Kalau lu enggak bener ya gua kasih tahu. Gitu. Dan ntar 2029 kira-kira PDI itu jadi wakilnya Pak Prabowo atau maju sendiri? Pernah ngobrol sampai sejauh itu? Maksudnya PDIP kali aja mau jadi wakilnya Pak Prabowo kan? Siapa? Ya gue nggak tahu siapa, atau dia mau maju sendiri. PDIP pernah ngobrolnya itu nggak? Kalau itu yang ngomong sama aku bukan Bu Mega. Siapa itu? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin nggak sama Bang Surya kalau dibocorin ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waktum partai
yang baru dipanggil Pak Jokowi, dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Oh, berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu Ahy nggak disalamin sama Gibran gitu? Oh iya. Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Gitu ya? Ya lu, apa aja yang gue ketemu orang, gue pikir cuma ngomong-ngomong ringan, kejadian. Iya, tapi lu udah nginfo kayak gitu di podcast gue, lu balik ke Rusia lagi. Nah kan waktu itu lu pernah bilang katanya cuma 2 tahun diganti nama ini, bener. Gue cuma ngobrol waktu itu sama Budima, iya ya, Terurejo, kalau sampai kan bukan itu pengen Pak Gibran diganti. Iya, aku bilang karena saya dari awal bilang lahirnya salah, ya kan. Jadi jangan sampai diikuti gitu kan. Nah kalau diganti dan saya mendukung Pak Tri, maka siapa penggantinya gitu. Ya aku bilang kalau saya lihat kalau harus anak muda hanya 2 di mata gue. Kalau gue salah tolong dikoreksi gitu. Adalah yang tadi nggak sukain Pak Jokowi. Satu lagi tokoh dari PDIP. Anaknya ibu. Ya, anaknya ibu, masa tetangganya ibu, nggak mungkin banget. Oh gitu. Ngeri juga ya kita ngobrolin politik sama Dini. Kenapa? Dibilang aja ngomongin Indonesia lagi aja. Tapi kok kemudian bisa berkesimpulan ke arah sana tuh, berarti yang kepala daerah dipilih langsung tuh akan jalan tuh ya? Nah kalau itu gue nggak tahu. Kita nggak bahas kepala daerah. Tapi waktu sama Ibu Mega bahas tentang periodisasi itu, next 2029 gimana, 2034 gimana nggak? Ibu tuh kayaknya gini ya, kalau kita ngomong, jangan kan ngomong 2029 nih. Gue tanya Bu, kongres kapan? Nanti aja lihat. Ibu tuh keren banget. Tuh hebatnya PDIP ya. Iya. Bayangin yang katanya lu nganggap gue deket banget sama ibu. Gue tuh nanya berapa kali, Bu, kongres kapan? Ya kita lihat aja, Mbak Koni belum tahu, oke? So tau gak waktu kejadian di Bali tuh, gue ngobrol sama Pak Koster ketawa-ketawa, gue beberapa jam berapa malam di Jaya Sabah. Kan gue nanya Pak Koster, emang lu kerjain Pangdam? Gue aja yang di Jakarta telepon orang, Mbak Koni ada gejala-gejala kongres gitu kan? Bener gak? Gue tanya Pak Koster dong, ini kan Bali nih. Ada Bu, ditanya. Ya memang saya gak tahu, ya kan? Karena semua itu briefingnya mau BIMTEK. Oh gitu. Oke, BIMTEK. Terus gue tanya, oke Pak, dari BIMTEK jadi apa? Jadi kongres tuh gimana? Ya itu tiba-tiba diputuskan kongres, dan gimana caranya? Ya udah biar netral dari BIMTEK pakai itu aja apa? Umbul-umbul itu. Kan malah jadi bagus ya. Iya. Ini menurut gue ini fenomena cantik banget. Besok lusa nih semua partai mesti ikuti PDIP kalau gue rasa. Dulu ya kalau kita mau jelang pilpres atau pilkada atau apa kan pusing lihat bendera ya. Kalau sekarang kita lihat misalnya apa tadi, umbul-umbul Bandung seperti apa gayanya, umbul-umbul Sumatera kayak apa, umbul Bali malah jadi cantik daerah. Nggak, makanya kan kemarin orang-orang nanya juga, Mas Hensa di mana? Jakarta. Lo nggak ke Bali? Biasanya kan kalau kongres suka diundang tuh. Enggak tuh, kelihatannya nggak kongres deh. Tapi gue lihat di TV ada lu. Kok ini ada di situ? Wah gawat nih kongres kelihatannya. Jadi kongres makanya kemarin akhirnya keputusannya tuh tiba-tiba. Nah, apa gara-gara setelah Mas Hasto dilepas? Enggak. Lu kan sama nggak taunya. Oh gitu. Kan ibu udah di sana, ibu di tanggal 29 dong. Udah berapa hari ibu di sana udah BIMTEK? Enggak, maksud gue emang sengaja ditunggu kongres tuh after keputusan amnesti nggak gitu? Enggak. Oh. Enggak. Tapi kalau di sini gue hormat banget sama Pak Prabowo. Menurut gue Pak Prabowo itu ngasih hadiah terindah pada ibu. Kita harus tahu Mas Hasto itu dekatnya kayak sama ibu, udah kayak lebih daripada ibu dan anak. Kalau gue boleh, jangan marah nih Mbak Puan sama Mas Prananda sama Mas Tatam ya. Tapi kan Mas Hasto itu teman diskusi ibu pagi, sama sore. Jam 7 harus di situ berapa jam. Nanti sore sebelum dia pulang ke rumahnya, jadi sehari itu 2 kali. Makanya kan berdekatan mereka kan kantornya. Terus waktu Bang Hasto ditetapkan tuh kan aku di sebelah ibu. Detik Mas Hasto ditetapkan. Aduh sedih banget lah itu, dramatik banget gue di ruang tamu itu ya. Terus aku cuman inget tuh, aku bilang Bu, sekjen Bu, posisi sekjen gitu. Karena menurut gue partai itu rada sekjen, aman kan gitu. Ibu pegang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang karena katanya Bu Puan mau kasih surprise kan sekjen barunya siapa, akan segera diumumkan. Oh. Kenapa jadi kayak dalam gitu? kayak ada hening gitu ya. Bukan lo ya, bukan. Oh kacau nih. Emang lu ketum? Enggak, tidak kan, mau nanya aja. Kejutan kan? Kalau tiba-tiba, wah Koni Rahagundini, keren banget. Ini balik lagi ke 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini kira-kira bakal kayak apa sih next Indonesia sampai akhir tahun aja lah.
Gak usah sampai tahun depan deh. Kan ini soalnya katanya ekonominya begini, begitu. Tadi siang gue ngebahas sama beberapa wartawan ekonomi. Ini gimana menurut Mas Henry nih? IHSG naik terus. Tapi yang di lapangan rakyat kecil dan rakyat kelas menengah kelihatannya tidak seperti IHSG hidupnya. Jadi artinya tough gitu ya. Ekonominya barang-barang mahal, daya beli turun, tapi IHSG naik terus. Kalau gue nanya begini nih, kira-kira menurut lo sampai tahun ini nih gimana nih, akhir tahun ini? Kalau itu lu tanya aja sama gue sama Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ya? Lu salah nanya sama gue bukan ekonom saya. Kalau lo nanya ke tadi kira gue nujum. Oh iya. Tapi kan nyokap almarhum ada nujum. Clairvoyant, jangan ngomong nujum. Bahasa Prancisnya clairvoyant nyokap gue. Kan nyokap gue nggak nujum gitu, dia tanggal lahir lu lihat muka lu langsung tahu. Oh iya? Iya. Mami gue tuh keren banget saya. Oh iya? Ilmunya tuh dari India Kala Cakra namanya. Jadi the date of your birth, nama lu, muka lu. Nah, udah. Terus dia bisa baca apa aja? Semua. Nih gue ceritain ya. Kan dulu kan Mami suka ikut motret sama gue. Mami kan pemotret internasional kan ya. Jadi dia tuh kalau gue lagi di namanya bisa apa? Raden Nyi Raden Ani Sekarningsih Batmutrika. Dari mana tuh? Asli Ardiwinata. Ada Bandung. Oh ya. Sunda pisan. Terus. Sok enggak. Jadi Mami itu bisa ketemu teman-teman gue langsung ngomong, lu baru cerai sama istri lu. Mampus. Ya, sorry. Maaf. Segitu. Lu cerai sama istri lu. Nanti kamu akan balik lagi, nggak lama lagi nih, balik sama istri yang sama, gitu. Ya kan? Terus kamu begini. Itu benar. Jadi orang tuh pada datang, Mami, wah, gitu. Pasiennya banyak lu ya? Dulu, pasiennya banyak pentingnya, nggak boleh gua refill. Oh. Itu. Ya seru. Oh, gitu. Pak Harto kenal sama Mami dulu. Mami itu meramalkan Pak Harto meninggal ke gue. Oh, nggak maksud gue. Dulu kan Pak Harto spiritualnya kuat banget tuh. Iya. Supernaturalnya kuat banget ya, kan. Sama. Kan biasanya banyak juga sekitaran itu yang memang supernatural kuat-kuat biasa dekat sama presiden tuh. Masa gitu sih? Enggak gitu Mami dulu gitu. Kalau Mami tuh banyak tamunya tuh memang VIP banget. Tapi kalau sekarang gue tanya gue nurun dari Mami enggak. Karena itu sebenarnya turunan kan. Iya turunan. Waktu gue lagi bikin disertasi gue. Emang lu anak tunggal? Enggak, 3 bersaudara tapi gue cewek sendiri. Mungkin yang lain kali. Enggak. Nah itu makanya gue mau cerita. Jadi Mami maunya ke gue. Gue dibawa laksana kemari ngapain apa laku itu hari ini laku. Pokoknya naon lah nggak ngerti. Gue bilang Mami ini nggak, gue nggak bakat deh. Udah, tapi pada yang puncaknya gue bener-bener bilang Mami enggak, itu pada gue lagi bikin disertasi. Karena menjelang gue disertasi Mami udah mulai sakit kan. Cancer kan. Itu kayaknya udah mulai dia mau lepas tuh. Jadi tiba-tiba ntar gue lagi ngapain tuh dia ngomong gitu. Orang belum kejadian nih. Gue bisa tahu ada bener itu, gue takut banget. Nanti gue kenalin orangnya yang ngalamin itu. Jadi bisa ada orang tiba-tiba datang ke gue gini, Bu, saya mau jadi ini. Dan katanya harus nemuin ibu. Lu dari mana yang ngomong kayak gitu? Gue bilang gitu. Guru lu siapa? Gue bilang gitu kan. Udah Bu, pokoknya kalau ibu gak ngasih saya gak pulang. Gue bilang apa sih orang? Gue kasih daun. Kan gue berdiri dekat rumah nih. Karena gue kan jauhin dia masuk rumah. Daunnya gue cabut dah, sah. Bawa daunnya lu jadi besok. Jadi dia besok. Wah, beneran nih gue gak bohong. Tapi gue sendiri takut dong. Iya. Akhirnya tuh adik gue bilang gak bisa Mam, gue mau lepasin ya gak mau. Gue akhirnya upacara di Jogja. Di tengah lapangan tengah malam tuh gue lepasin semua kayak gitu. Di mana di Parangsukmo biasa gitu? Enggak. Ada waktu gue minta tolong adiknya mantan gue sama Pak Jaja. Dia kan adiknya bergaul sama para supranatural di Jogja yang lingkaran istana. Akhirnya aku dibantu, kalau nggak bisa lepas karena itu kan udah kayak turunan. Jadinya ke kakak gue. Oh. Yang cowok. Tapi itu ngeri ramalannya. Ini gue spill aja biar nggak jadi soalnya. Katanya ramalan kalau udah di spill nggak kan? Jadi satu hari nih, Mami udah lagi mau meninggal ya, udah dia di rumah udah pakai detik-detik terakhir. Gue tuh lewat ruang tamu mau nengok Mami. Kakak gue di situ. Dia liat gue gini. Lu bakal pindah dari Indonesia. Lu akan tinggal di negeri yang saljunya tebal sekali. Dan waktu lu mati, seluruh dunia akan berita tentang lu. Karena lu akan mati di tengah salju itu yang merah karena darah lu. Mampus gak? Gue langsung teriakan Mami gitu. Ke Mami gue. Ya anak gila kali ngelamar apaan sih? Gue bilang enggak, gue bilang gitu kan ke nyokap gue. Tapi kan mau nyokap gue kalau ngomong soal kejadian, ini kalau gue lagi di Rusia gue lagi jalan, aduh ini kali gue saatnya gue di sniper. Lu makanya jangan jalan-jalan tengah salju, jangan. Kan gue jadi parno. Kalau gue jalan salju gue bawa orang banyak. kan dia bilang gue mati sendiri bilang enggak. Nah jadi kalau di salju nih gue selalu jalan langkahnya tangan. Jadi nggak bisa spellnya nggak bisa ke gue. Itu kakak lo kalau jalan nggak nginjek tanah?
Nginjok lah. Tapi dia nembus tembok saya. Serius? Enggak lah ya. Enggak lah kan. Terus nggak ramal apa lagi? Udah gua nggak mau lagi ya. Gue kelihatannya cocok tuh bikin apa channel Apa uka-uka. uka-uka. Oh gitu. Nah itu balik lagi ke pertanyaan tadi dong. Nih kira-kira Indonesia berapa tahun lagi lewat nggak 200? Kok lu bikin gue kayak Pak Prabowo bisa ngeramal Indonesia beberapa tahun lagi? Gue bukan Pak Prabowo. Enggak kan pandangan seorang Koni yang sering banget di Rusia gitu kan pasti kita diomongin dong Indonesia di sana. Ya gini loh, kita kan nggak bisa karena diomongin orang. Lu yang mesti ngukur kekuatan lu sendiri. Ya itu kalau gue tadi ngukur sendiri, Indonesia tuh mesti jelas tadi. Makanya gue senang sekarang gue bergabung di di perkumpulan akademisi dunia tentang non alignment. Jadi non alignment tuh di kita udah jarang diomongin. Tapi sekarang sebenarnya dari Perancis, dari Sorbonne, dari mana-mana, Brazil semua, itu lagi lahir gerakan neo non alignment. Yang akhirnya mau menghidupkan kalian non alignment. Contoh si Burkina Faso. Yeah. Berani banget kan dador itu. Karena dia belajar dari Soekarno banyak, yakin gue. Bayangin waktu dia baru jadi presiden berapa hari gue diundang ke Burkina Faso kan. Karena salah satu profesornya gue kenal di Sorbonne, minta gue bicara di sana. Cuman kan gue takut gue kena tembak gara-gara penuh kudeta begitu, ngeri. Gak ada salju tapi di sana. Yang ada salju ya. Tapi Burkina Faso aja sudah bergerak. Afrika sekarang bergerak. Coba hebat seperti apa. Jadi BRICS ini juga menurut aku malah jadi satu unsur penting tentang non alignment, menyeimbangkan dunia. Gitu. Ya udah deh. Yaudah deh capek ya. Kan, itu deh kasih ini deh. Pesan-pesan buat kalau buat Pak Prabowo kan biasa. Gak sopan banget dong. Pesan-pesan buat Bu Mega juga biasa. Buat Mas Gibran lah. Ini dia. Apa ya? Pesan buat Mas Gibran. Mas Gibran tolong sampaikan Mas Gibran ke Bapak yang di Pati itu. Ya hati-hati sama bendera. Karena bendera itu ketika digerakkan oleh semangat itu menjadi sebuah kekuatan. Dan belajar dari Pati. Jangan coba-coba membuat Pati yang lain. Oke. Itu tadi Mbak Prof Koni Rahakundini. Ya. Baru saja kita mendengarkan ramalan kematiannya. Mudah-mudahan kejadian lo panjang umur. Ya, semoga panjang umur. Amin. Ngomong-ngomong berarti lo itu dong ya. Pemanasan global senang dong kan gak ada salju ntar. Nah itu panjang umur lo. Gak ada. Ini kena banget orang. Yang gak usah nunggu pemanasan global, gue pindah aja kan lebih panas. Makanya gue mau pindah ke Italia nih. Gue pikir gue mau base di Italia aja. Di Portofino gitu kan ya. Gue berasa Sofia Loren dong. Ya kan? Ungsorno. Bangka di Roma. Lu satu lagi gue belum pernah tanya nih sama Koni. Lo punya hobi gak? Hobi lo apa sih? Ya Allah ya pasti punya lah. Apa hobi lo? Nyetir. Oh masih nyetir? Gue tuh nyetir tuh kebahagiaan gue, tau gak lo? Oh ya? Dari kecil. Lu tuh gak gue nyetir gak pernah diajarin. Gue tuh SMP kelas 1. Ya kan ngeliat mobil di garasi. Mami gak ada, papi gak ada. Ya gue bawa kabur mobil. Serius? Serius. Jadi dari dulu itu, dari gue SMP, setiap gue sedih, upset, stres gitu, gue nyetir. Makanya orang heran gue gak punya driver. Kalau sekarang gue pengen driver, gue lagi pengen aja karena gue capek hari ini, acara gue banyak. Tapi mostly gue nyetir sendiri. Oh gitu. Semua bilang pakai ajudan, pakai ini, pakai itu, semua orang nawarin, ya kan? Dari angkatan manapun nawarin, ibu juga nawarin, Mas Hastu nawarin. Enggak, karena gue enjoy nyetir. Makanya gue suka mobil. Masak juga masak. Tapi gue gak kolek mobil. Masak bukan gak suka, karena gue tinggal di Rusia, lama-lama bosen, ya akhirnya gue bisa masak. Gitu, bisa karena kepepet. Apaan suka masak apa? Macem-macem ya, gue bisa masak. Udah, lu ke Saint Petersburg aja. Udah saya masakan gue. By the way, gue buka restoran. Di mana? Di Saint Petersburg, saudara-saudara. Oke, itu kan namanya Kasawali. Enggak, kalau mau ke Saint Petersburg itu ngurus visa kan? Ngurus visa udah gampang banget, pakai e-visa. Oh, e-visa bisa. Ya. Itu atau sebut nama gue 3 kali. Oke. Ngasih daun. Besok naik jabatan gitu. Itulah Koni Rahakundini Bakri ya, itu semua hal tadi yang menarik kita baru pertama kali itu denger ya. Karena baru ada yang nanya. Enggak pernah ada yang nanya, iya. Oh ya? Iya. Oh, itu dia. Kita spill. Agama lo apa sih? Agama gue ke Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya? Ya gue coba Tuhan aja. Mau Tuhannya lagi ada di gereja gue sembah, Tuhannya ada di tempel gue sembah, Tuhannya ada di pohon gue sembah. Agnostik? Boleh lo sebut agnostik. Oh gitu. Kalau gue yang penting percaya Tuhan. Enggak, tapi aslinya apa? Asli lahir brojol terus apa tuh? Gitu. Anak brojol gak punya agama dong. Oh iya enggak, tapi dikasihnya apa? Dikasih sama Islam ya. Terus sekarang pokoknya lo percaya agama? Gue percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Bahaya percaya agama sekarang tuh menurut gue. Enggak, tapi emang agama itu
Antar gue dikritik lagi. Gue kemarin Enggak karena gue bilang tadi. Gue kemarin ngomongin Nabi Adam gue dikritik. Enggak karena kalau gue punya keyakinan agama itu bisa jadi sumber perang, kayaknya kan dari ilmu gue. Juga dan cara gue memahami. Kalau salah ya maafkan dan luruskan, betul nggak? Tapi kalau pemahaman gue kalau ternyata agama itu menjadi sumber perang dan itu ada teorinya gitu kan, ya kita nggak usah terlalu gini. Urusan kita sama Tuhan jadi urusan pribadi aja. Lu jangan coba ngurusin deh. Karena kalau agama itu saksinya mesti Tuhan, susah manggilnya. Ya jangan dipanggil juga, kalau dipanggil. Ya kalau orang sekarang tuh banyak playing God. Ini karena perintah Tuhan ya, itu kan bahaya. Oh iya. Mendingan sekarang kita refer buku gua aja, ini perintah Rakun ini gitu. Ya 10 perintah Rakun ini. Demi Indonesia yang merdeka sampai berapa? 1000 tahun. Nah kan gitu. 1000 tahun ya. 10 tahun masa kalah sama Sriwijaya. Sriwijaya 300. Nggak nyampe ya, 880. Enggak. Sriwijaya 800-an saya. Bukan 300. Enggak, 889 tahun. Oke, lantas kita cek lagi. Gue kan di arsip sama siapa. Iya, buat lo emang. Nah, terima kasih banyak Mbak Kopi sudah hadir di Terima kasih bukunya. Kopi. Udah aku baca. Udah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.